Kita hari ini ingin riding pagi, ya, dimulai dari Kecamatan Cawas, tepatnya ada di Terminal Cawas. Ini sebelah kiri ini ya, atau SPBU Cawas. Ini sebelah kiri kita, SPBU Cawas. Kita akan melakukan reading ke arah kota atau jalan Jogja Solo, begitu. Kita sekarang baru mulai, dan ini adalah jembatan Kali Dengkeng, ya, jembatan yang cukup terkenal karena memang jembatan ini kalau sedang musim hujan dan hujannya deras sekali, begitu, sering airnya meluap dan menyebabkan banjir di sekelilingnya. Oke, baik teman-teman semuanya, perkenalkan, saya dari channel yang akan melakukan perjalanan-perjalanan begitu. Kita sedang berada di Jalan Raya Cawas Pedan di Provinsi Jawa Tengah, atau di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Seperti ini ya suasananya, dan khas sekali kalau Senin pagi itu memang lalu lintas ya padat lah, begitu istilahnya. Seakan-akan kalau Senin pagi itu semua orang itu keluar rumah, begitu. Ya mobil, ya motor, ya semua orang sepertinya keluar. Jadi ya jalannya jadi ramai. Tapi nggak apa-apa, yang penting hati-hati teman-teman semuanya, agar kita diberikan kelancaran dan keselamatan. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa Kota Cawas atau Kecamatan Cawas adalah sebuah kota kecamatan yang cukup penting, karena kota ini menjadi kota terakhir, ya, boleh dikatakan seperti itu, yang memisahkan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus penghubung ya dari kota-kota yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta, jadi kota Klaten di Jawa Tengah dengan kota Wonosari, atau lebih tepatnya setiap yang mau ke Wonosari di Kabupaten, di Provinsi DIY, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ya tidak lain, salah satunya emang melewati Kota Cawas ini. Kita sekarang lagi melaju di Jalan Cawas Pedan, gitu. Nah, namun nanti kita tidak akan melewati Kota Pedan. Kita akan menuju ke arah Kota Klaten, ke arah Jalan Jogja Solo, begitu. Nah, hari ini hari Senin, tanggal 5 Juni 2023. Cuaca tentu saja cerah ya, ini kan sudah masuk musim kemarau, cuman langitnya tidak terlalu cerah, tidak seperti siang kemarin. Jadi cenderung ya mataharinya agak terhalang gitu. Ya, semoga tidak mempengaruhi kualitas perekaman video ya teman-teman. Oke, kita akan mengambil arah kiri. Sebenarnya arah lurus juga bisa, tapi itu terlalu jauh, atau kita akan mencoba arah yang ini ya, arah ke Jalan Jogja Solo.
Nanti kapan-kapan kita akan menuju arah Kota Medan dari Cawas. Ini jalannya relatif lurus, bahkan di beberapa titik sangat lurus dan mulus begitu. Dahulu sebelum diperbaiki, ya termasuk jalan penghubung antar kecamatan yang jelek sekali gitu. Cuman alhamdulillah sudah diperbaiki dan sekarang mulus gitu kan, mulus halus begitu, dan cukup awet. Ini udah beberapa tahun belum rusak dan semoga nggak rusak ya. Nah ini kan kita sudah masuk ke titik yang sangat lurus. Ini teman-teman ya, suasananya ya ramai, namanya orang punya aktivitas sendiri-sendiri. Yang bekerja tentu berangkat kerja, anak-anak sekolah tentu ya sekolah, ya kan. Orang tua kadang juga mengantar mereka, anak-anak itu ke sekolah, ya seperti inilah itu, bapak-bapak sedang mengantar anak sekolah. Ya memang kehidupan manusia seperti itu ya, dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas ya, karena tanpa aktivitas kehidupan ya terasa hampa begitu. Oke, lanjut ya, kita ngobrol apa-apa semuanya lah kita obrolin, yang penting bermanfaat. Jadi teman-teman semuanya, sebagai pengguna jalan yang aktif, karena setiap hari menggunakan jalan untuk melakukan perjalanan, saya sebenarnya kurang begitu srek ya ketika melihat anak-anak sekolah memakai motor gitu. Ya kenapa ya? Ya karena emang sebenarnya mereka belum layak begitu pakai motor itu. Selain secara keabsahan dipertanyakan, ya secara keabsahan dipertanyakan, terkadang jiwa muda mereka, ya anak-anak ini kan jiwa muda, mengkhawatirkan gitu teman-teman ya, mengkhawatirkan apa ya, namanya anak-anak ya, remaja begitu ya, mungkin sifat sabarnya itu kurang, atau terburu-burunya itu lebih begitu. Jadi ya kadang-kadang kalau jalan itu ya seperti itu. Tapi ya bagaimana lagi ya, mereka udah bisa naik sepeda motor, orang tua juga mengizinkan, ya seperti ketemu jodoh begitulah, ya ketemu jodoh lah begitu. Nggak tahu ya nanti sebenarnya solusinya yang paling bagus itu kayak apa. Apakah memang sebenarnya dilegalkan saja anak-anak sekolah itu naik motor, atau regulasinya memang harus diperketat, atau diberikan fasilitas-fasilitas begitu, agar mereka tidak usah naik motor tapi bisa sampai sekolah begitu. Ya itu ya, ini kita melewati sebuah sekolah di daerah Trucuk, Babat, Trucuk, Klaten begitu kan. Ini kalau pagi rame sekali ini ya sekolahnya. Ya MTS-nya itu emang full ya, dan di dekat jalan raya, jadi memang saat mengantar dan menjemput itu jelas banyak sekali aktivitas di sekolah tersebut. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita lanjutkan tentang anak-anak sekolah naik motor ya, kita sekarang udah mendekati ke daerah pusat dari Kecamatan Trucuk. Nah, jadi tadi kita mulai dari Kecamatan Cawas, kita sudah masuk di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Nih di belah kanan teman-teman ada Kiat Motor ya. Apa itu Kiat Motor? Itu showroomnya punyanya Pak Sukiat. Teman-teman kalau ingat mobil SMK
ya, mobil yang menghantarkan Pak Jokowi jadi presiden. Ada campur tangannya Pak Sukiat gitu. Nah, di situ showroomnya yang besar yang ada di Kecamatan Trujo. Nanti ada showroom yang satunya yang ada di Jalan Jogja Solo ada. Nanti kita perlihatkan ya. Nah, sekarang kita udah masuk di pusatnya Kecamatan Trujo ya, ada Polres, ya ada Polsek ya kan. Ada kantor kecamatan. Sekarang kita melewati SMP Negeri 2 Trujo, Kabupaten Klaten. Termasuk SMP yang ramai juga ini ya. Ya, katanya sih SMP favorit begitu. Begitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Memang terkait dengan anak sekolah memakai motor itu ya, kalau boleh dikatakan dilema ya dilema, dikatakan kebutuhan ya mungkin juga kebutuhan begitu. Tapi gimana lagi? Ini opini saya pribadi ya. Jadi opini saya, mungkin teman-teman tidak setuju ya nggak apa-apa gitu. Emang orang kan punya pandangan sendiri-sendiri. Cuman menurut saya emang seharusnya itu anak-anak ya belum boleh lah gitu. Kecuali nanti kalau sudah kuliah gitu mungkin ya, mereka sudah besar. Oke. Kita lanjut ya. Ini kita sudah masih di Kecamatan Trujo ya. Ini juga biasanya ada pasar, tapi ini mungkin sedang tidak aktif pasarnya. Oke teman-teman semuanya. Nah, namun teman-teman semuanya, ini menyambung yang tadi ya, menyambung yang masalah anak-anak memakai motor itu memang tentu ada gradasi. Menurut saya ada gradasi, itu ya hal yang berbeda ketika melihat anak sekolah. Ini contohnya anak-anak sekolah seperti ini ya, itu masih ya sebenarnya belum layak ya, tapi gimana lagi. Nah, oke, kita mau melewati SMK Pertanian ya, sebuah sekolah yang cukup terkenal ya di sini ya, SMKN 1 Trujo, Klaten begitu. Ini terkenalnya adalah SMK atau STM Pertanian dulu kali ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Sekarang sudah SMKN 1 Trujo, sebuah sekolah yang cukup unik, artinya tidak banyak yang seperti itu sekolah. Jadi memang anak-anak sekolah itu diajari lebih dini tentang pertanian. Sedangkan SMK atau STM atau sekolah kejuruan itu biasanya kalau tidak akuntansi ya, kalau semia ekonomi, akuntansi begitu, teknik gitu, STM sekolah teknik menengah itu kalau nggak salah ya, STM ya, mesin, kemudian listrik begitu. Tapi itu tadi sekolahnya pertanian itu, wah keren. Jadi akan mencetak generasi yang mereka akan memiliki kemampuan di dalam pertanian. Diharapkan akan menjadi ahli-ahli pertanian ya, mungkin ya sekolah di Fakultas Pertanian, atau mungkin jadi tenaga ahli di hal pertanian begitu, mungkin saja begitu. Oke. Wow, kita ada di perempatan setelah SPBU Trujo ya. Kalau yang ke kanan ini adalah ke makam Ronggo Warsito ya, kapan-kapan kita akan lewat situ ya, seorang pujangga besar di Jawa, Ronggo Warsito ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar
tentang beliau begitu. Silahkan komen di bawah. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Kita masih di Kecamatan Trucuk dan terus kita akan melaju nanti sampai ke Jalan Jogja Solo. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saja belum pernah lewat sini, ya mungkin melakukan perjalanan dari arah Jawa Timur ya, yang kemudian melewati Wonogiri atau dari Pacitan, kemudian kebetulan lewat Cawas dan ingin sampai ke kota Klaten. Nah, ini salah satu jalur yang bisa teman-teman lalui begitu. Kondisi jalannya ya seperti ini, trafiknya kalau pagi ya seperti ini gitu. Jalannya ya rata-rata bagus lah, alhamdulillah. Ini beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu ini juga ya kurang bagus, tapi sekarang udah lebar, sudah dilebarkan dan benar-benar terasa sekali begitu manfaatnya. Kalau jalan itu lebar, mulus itu memang pengguna jalan itu atau lewat itu semangat gitu ya. Kalau udah rusak ya males lewat situ. Oke, ini masih di daerah Ngaran Mlese, kecamatan mana? Trucuk, Kabupaten Klaten. Ya, sambil menikmati perjalanan ya teman-teman, tidak usah terlalu kencang. Yang penting hati-hati, ya kan? Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, kita lanjut yang tadi yang sedikit lah untuk membahas tentang anak-anak sekolah tadi. Ada gradasi ya. Jadi anak-anak yang masih SD, saya itu kadang prihatin. Anak-anak SD begitu, masih kecil-kecil, fisiknya masih kecil, tapi udah naik motor metik, aduh, kadang ngebut dan sebagainya. Itu saya berpikir ini orang tuanya gimana gitu. Apakah memang anak-anak itu dibiarkan saja. Nah, ini kita sampai ke PT JJ Gloves Indo ya, sebuah pabrik yang besar gitu ya. Wah, besar itu, pemasok sarung tangan kalau nggak salah itu, termasuk pabrik yang memiliki karyawan yang besar sekali, yang banyak begitu maksudnya. Oke, kita akan, di depan itu ada perlintasan kereta api di daerah Ngaran Mlese gitu ya. Jadi kalau kanan itu arah dari Jawa Timur atau arah dari Solo begitu. Kalau yang ke kiri atau arah kiri ini menuju ke Yogyakarta. Oke, ini sebentar lagi kita akan sampai di Jalan Jogja Solo teman-teman. Oke ya, jadi tadi saya kadang miris ketika ada anak-anak SD, ya masih kecil-kecil gitu, udah naik motor kemana-mana gitu. Khawatir saja begitu kalau ada apa-apa untuk diri mereka, dan tentu bisa membahayakan orang lain gitu. Nah, ini memang PR besar ya untuk kita, dan PR besar juga untuk pemerintah sebenarnya. Bagaimana kemudian menangani hal ini, menerapkan atau memberi solusi terkait hal ini. Nah, kita ini udah Jalan Jogja Solo, dari kanan itu dari arah Solo ya kan. Kalau kita kiri, ambil ke kiri itu ke arah ke kota Klaten. Nah, ya suasananya seperti ini. Jalan Jogja Solo itu satu arah ya, terpisah ya, yang dari arah Solo kita mengarah ke depan, kemudian yang kebalikan ke arah Solo. Oke, teman-teman semuanya, ini yang sebelah kiri tadi ya lupa, ini Kiat Motor yang tadi, yang showroom pengecatan dan sebagainya. Oke teman-teman, kelihatannya nanti kita sampai ke batas kota saja ya. Jadi kapan-kapan kita lanjutkan. Nih di depan sudah ada tugu.
batas kota. Oke, kota Klaten itu ada itu ya di situ. Nanti kita kapan-kapan kita lanjutkan. Nah, kita udah sampai di sini. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dadah.